olahraga kegiatan penting. Mangga urang panjatkeun shalawat sinareng salam ka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para sahabatna, para tabi'in tabi'atna, oge haja salawat salat nyaripakeun junjungan urang sadaya salaku mata anjeun saur sangat ka anjeunna. Hadirin sadayana muslim kuring di muslim kuring di pangajak acara umami itu setelah dari acara dimulai umami kanggo maoskeun sabaraha acara anu baris dihidangkeun nyaeta acara anu pertama pembukaan, anu kadua doa, anu katilu sambutan kepala, anu kaopat menyanyikan lagu Indonesia Raya, anu kalima materi dan tanya jawab menurut keinginan sareng terakhir doa sareng Begituna mangga urang buka sadayana acara ku awasan juga sesarangan. Alhamdulillah acara atos dibuka, mangga panginten acara anu salajengnya doa anu bade didugikeun. Mangga kesadaran. Punten miring kecanak tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada pada hari ini, kesempatan ini kita bisa bertemu dalam acara parenting yang biasa diadakan setahun sekali ya Bunda, dalam keadaan sehat walafiat. Semoga acara ini nanti berkah bagi semuanya, bermanfaat untuk kita semuanya. Tak lupa sholawat serta salam kita limpahkan kepada negara kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, juga kepada kita semuanya. Terlebih dahulu Ibu guru yang saya hormati, Ibu Ketua POM, juga bunda-bunda yang saya hormati, dan anak-anak yang saya cintai dan sayangi. Terima kasih atas kehadirannya. Alhamdulillah di momen ini kita bisa berkumpul, dan alhamdulillah di TK Darus Saada ini kita alhamdulillah ada seorang karyawan di sini yaitu Ibu Mira lagi melaksanakan tugas CGP. Mudah-mudahan tugas ini disatukan dengan parenting dan mudah-mudahan kita bermanfaat ilmunya ya. Terima kasih semuanya, semoga kita acaranya lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terpenuh ka Ibu Kepala Anu Parantos Garuikan Pembukaan. Bayangkan acara selanjutnya mengumumkan Indonesia Raya.
yang aku cintai ya sayang ya. Baik, dalam kesempatan kali ini kita melaksanakan program kegiatan parenting yang sudah diprogramkan dalam seadah gitu ya. Namun saat ini kebetulan Abi panginten yang tugas gitunya di CGP jadi mengelaborasi Bun gimana TK seadah menjalankan programnya dan mendapatkan pemateri gratis. Soalnya kami ngundang di luar pasti kan senang ongkos-ongkos wae mah kedah keluar gitu nya. Abdi panginten sanaos sanes nama nyipateun pemateri teh isin da acan biasana naon paling baca gitu nya. Bacana naon nanging abdi dipaksa karena tugas kedah gitu nya pun abdi panginten di simbiosis mutualisme janten tantenya saling membutuhkan program terlaksana dengan pemateri seadanya gitu kan tanpa ada budget. Abdi panginten terlaksana tugas kangge CGP ieu pangintennya hatur nuhun kangge dukungan ti ibu kepala ibu guru luar biasa Bun tanpa ada dukungan di pihak sekolah sulit saya untuk melaksanakan berbagai kegiatan di program CGP ini. Dan juga abdi hatur nuhun ka Bunda Sadayana terus biasa ngarojong karena ada balibet ngarojong ka abdi gitu kan khususnya umumnya kak urang sadayana kemajuan TK Darus Seadah. Pada setengah kalau kena waktu ada deg-degan Bu nyata materi kita terhadap padat kali waktu aduh ini kempiat gitu jadi orang langsung aja punya karena materi. Nah ini satu acara dia hanya sepakat dua panginten gurunya kayak naros kami pengertian guru kan naon Bun menurut Bunda pengertian guru iya mengajar ya pinter IPA 100 betul ya mengajar mendidik mendampingi kembang anak betul membimbing sepakat Bun kami kurang sadayana guru terus Bun soalnya pengertian guru kadang-kadang dia kan kamu ngajar di sekolah ya terus padahal salerosna Bunda oge guru kami anak Bunda madrasah sekolah bersama itu ya di lingkungan rumah gitu dan gurunya adalah Bunda sendiri dan muridnya adalah anak sendiri. Baik, karena materi ini untuk guru. Jadi guru di sini guru untuk Bunda sebagai guru di rumah dan guru di sekolah untuk guru materinya. Pertama kedua kami tugas saya nanti itu aksi nyata diseminasi budaya positif. Nah, lanjutnya diseminasi itu kadang-kadang balelo desiminasi dan diseminasi atau pengimbasan Bun atau bahasa orang nama ngeunaan ngabagi ilmu ngaserkeun ilmu naon anu tos ku abdi di pelajari di modul 1 panginten kamari. Kunaon misalkan kedah di sharekeun gitu. Pami ilmu diheum-heum ku abdi moal manfaat kangge sadayana gitu ku abdi. Terang teh gitu nya ari kieu mah di sharekeun kana sanes jadi kan kieu jadi terang gitu. Nah, itu panginten manfaatna. Budaya positif insya Allah begitu. Oke, salah satu acara Rabi pada naros, apakah Bapak Ibu setuju bila
pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Gimana Bun? Setuju. Oke. Baik, kunci jawabannya. Setuju. Selanjutnya, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Setuju. Ayo jawabannya Jadi motivasi. Setuju. Ya. Guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Kalau yang berat guru berperan sebagai teman bagi siswa. Selanjutnya, nah ini pengertian budaya positif. Namun cenanya budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah maupun di rumah sebenarnya yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Di garis bawahi, pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab, pendidikan karakter, kecerdasan kognitifnya, pangitan dan tanggung jawab itu untuk moralnya, punya berpihak pada murid. Ini kurikulum merdeka emang harus berpihak pada murid saat ini. Terus itu jarang langsung. Selanjutnya pangitan. Nah, konsep-konsep inti untuk menciptakan budaya positif. Naon wae sih supados tercipta budaya positif teh? Anu pertama adalah disiplin positif. Nah, itu ya Bun ya. Nah, kumaha disiplin positif teh? Ieu tinggal ieu. Kedua, motivasi perilaku manusia. Seperti apa motivasi nanti? Las dari keyakinan kelas atau sekolah anu kamari urang bentuknya nyata naon namanya kesepakatan kelas. Ada lagi penyederhanaan kata yang lebih halus, keyakinan kelas atau sekolah istilahnya. Terus anu kaopat kebutuhan dasar manusia. Naon cenanya kebutuhan dasar manusia teh? Posisi kontrol guru. Nah, guru di sini termasuk Bunda juga guru ya gitu. Posisi kontrol guru seperti apa? Terus yang terakhir segitiga restitusi anu kamari terus dipraktekkeun. Hapuntenna Bun, abi teu tiasa menyederhanakeun deui dari istilahna restitusi, abi disituti naon sih gitu nya. Kami nama gitu. Rada bingung abi oge Bun sami panginten. Ini istilah enggal kami abi oge sami. Nah, ini teori paradigma kontrol menurut William Glasser. Ilusi guru mengontrol murid. Di antaranya pada dasarnya kita tidak dapat memaksa artinya untuk membuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi menurut si William Mahbun, kalau anak teh misalkannya nggak suka ini gitunya, misalkan pembelajarannya ini jangan dipaksa, tapi dengan cara yang lain gitu. Maksudnya kalau dipaksa ini kan nggak mau tapi orang caranya maksa itu bukannya malah anak senang, malah nantinya berontak. Tapi ada cara-cara khusus bagaimana cara mengatasi itu. Terus dari ilusi bahasa bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau tujuan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk melatih murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemudian murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak rujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Terus selanjutnya ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk. Bun, pemikiran wae jadi kritik sok kumaha kaosna. Nya, gitu. Kira-kira memang teu raosnya gitu nya. Sami anak oge. Jadi bagaimana caranya menyampaikan kalau anak melakukan kesalahan itu bagaimana caranya? Kalau kritik itu kurang tepat katanya ya, kalau menurut si William Glasser ini. Terus ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat hal-hal tertentu. Apa yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah pengaduan berdasarkan sebuah ukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka panjang dan semua hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah ini Bun, ketika kita misalkan jadi aja aku bawa kita tanya ngomel gitu ya Bun, makanya anak kalau mendengar terus
Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid menurut Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita punya makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kemampuan kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita capai atau pencapaian sebagai tujuan mulia. Dan saat menurut orang menyebut disiplin teh upami aya aturan terus pelaksanaan disiplinnya. Cara sama disiplin itu harusnya datang dari diri, bukan karena ada paksaan. Ya, gitu ada paksaan betul. Cara sama. Ya, ini disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, ini yang disebut disiplin positif. Jadi anak kurang mah hidang sunat nama. Jadi dia melaksanakan kebaikan itu bukan karena takut dihukum sama ibu guru, bukan karena ditakut di namanya teh. Dia ancam mamana dede mau pesan jajan ke pami dede terbelanja. Eta mah ancaman tahun. Ternyata itu bukan merupakan disiplin positif, bukan merupakan hal yang tepat untuk kita lakukan. Sogokan dede diajaknya kumaha pameserkeun mobilan misalkan kayak kumaha soal janji gitu kan gitu. Nah kalau janji itu tidak dilaksanakan itu paksa pamargi bohong alim gitu dah. Kalaupun dilaksanakan nantinya akan hal yang biasa biasa aja biasa dia kalau belajar dikasih hadiah jadi bukan sesuatu hal yang itu membahagiakan lagi gitu ya karena udah biasa. Tapi yang bagus mah disiplin itu emang keluar dari lubuk hati, kesadaran diri gitu. Jadi yang misalkan kesadaran dalam diri mah bade ayah selan, bade ayah guru, bade ayah mah kami mah ya emang sadar diri gitu nya kedah kieu berperilaku baik gitu nya. Jadi bade ditinggalikeun ku guru bade henteu kieu gitu. Kami mah bade ayah hadiah bade henteu oke tadi kaitannya gitu. Cuma setuju ya jawabnya tadi sudah salah itu pun salah itu. Kamu dalam ini ancaman tidak berupa hukuman itu kurang tepat. Hadiah juga kurang tepat ternyata. Untuk mendisiplinkan positif yang bagus itu harus dasar dari hati dari lubuk yang berdalam. Disiplin positif tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi intrinsik itu yang barusan dari dalam jiwa si anak dari dalam diri anak pada murid-murid kita yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya, motivasi intrinsik berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Kemudiannya, jangan mau terpengaruh sekali pada hadiah, pada henteu. Abi mah kada dampak enjing gitu. Kada tepat waktu misalkan. Pada nontek pada di kamina teh Bu, mau aya di nontek sieun dihukum ku guru gitu nya, moral gitu nya, mau aya ka sieun gitu. Aya kesadaran bukan karena takut hukuman oleh guru gitu. Motivasinya dalam diri. Mereka akan tetap berperilaku baik dalam mendengarkan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Nah ini pun jadi pada ayah hadiah, pada ayah ancaman timbul tengaruh gitu bun. Kange yang memiliki disiplin positif. Salajengna maraton nilai-nilai kebajikan universal. Nah kaitannya sareng filosofi Ki Hajar Dewantara Bapak Pendidikan Indonesia anu ku ayeuna digaungkeun Bun profil pelajar Pancasila. Di antawis mah kantos nu pinter ieu mengenai 6 elemen ieu profil pelajar Pancasila. Nah can kantos. Sampai di tingkat sekolah-sekolah mah Bun kita terus menggaung ieu teh karena ini elemen ini teh kaitannya dengan kurikulum merdeka. Di antawisna profil pelajar Pancasila ieu aya dengan elemen anu pertama nyata beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tentunya anak didik kita yang pertama harus beriman mengimani akan adanya
terus bun ya. Kadang-kadang yang anu mama hade kabatur karakterna sae anu kaanggo di masyarakat teh daripada anu pinter tuh. Nah gitu. Caranya mah mandiri. Nah bun kaitannya sama mandiri. Namun di dia anak mereka di sedini mungkin dilatih kemandirian bun di dunia saat ini. Kami misalkan anak mandiri tidak dapat berdiri di kaki sendiri, ketergantungan pada orang itu akan sulit menjalani kehidupannya. Maka dari diri dilatih satu dengan paling pasti sering kuping dan budak mah kumaha terletik terus sering kuping gitu. Dan anak karakter mah mual instan bu ngebentuknya kedarti fondasi dan kami fondasi nakia pas fondasi anak usia dini insya Allah bangunan oke atau ke depan nanti anak lebih kuat mentalnya karakternya gitu pun seperti abi misalkan gedung murang kali hiji panggil abi kantor salita di mana anak dia kumaha gitu dan itu susah gitu tapi abi marah tapi marah anu gitu ya tapi dengan hati lembut sambil nangis jadi anak hiji-hiji na mama upami mama ke ayah badai kumaha kami ciri kan itu jadi harus jadi anak mandiri harus jadi anak hebat kayak gitu akhirnya si anak oke berpikir gitu kalau dengan cara gitu jadi harus dengan hati cip bahasa Inggris memang bertuhat dari hati ke hati gitu kan kalau bicara sama kisah Allah dengar kami kita orang yang mau balik cuci piring bahkan dianggap angin lalu gitu pun nyata ini penting buat skill komunikasi katanya kemampuan kita bagaimana melakukan komunikasi dengan anak jangan anggap anak kecil gak akan punya perasaan salah itu bun anak kecil juga punya perasaan hanya yang bisa mengungkapkan gitu ya. Selanjutnya bernalar kritis ini maksudnya anak misalkan bun ketika misalkan dia di sini memperoleh dengan proses informasi atau gagasan menganalisa dan evaluasi penalaran, refleksi dan mengawasi pemikirannya sendiri. Misalkan bun kalau anak yang berpikir kritis misalkan dia lihat nih ya konten-konten di YouTube misalkan ya. Kalau anak yang kritis pasti dia ini konten itu yang bagus banget. Jadi anak menganalisa mampu membedakan mana misalkan perbuatan yang baik dan tidak baik itu kemampuan anak berpikir kritisnya gitu kan. Ayah dengan anak kritis. Nah, ibu dengan kia ayah sebagainya berarti itu anak teh bagus gitu dalam berpikir kritisnya gitu. Selain dengan kreatif tanggal si oge penting makanya kenapa di dunia pendidikan dibutuhkan oge kreatif kita bun sekarang untuk ilmu pengetahuan bunda dengan mudahnya mencari ilmu pengetahuan dari Google terus tinggal klik nama berebet terutama ayana di AI anu internet kecerdasan buatan robot gitu nya dia sama wae tanya terus settingan bun juga settingan manusia tapi apa yang nggak bisa dilakukan oleh robot adalah kreativitas ketika anak udah dilatih kreativitas sejak dini insya Allah ke depan nanti dia terbiasa tapi kalau misalkan kurang diasah kreativitasnya nanti akan lebih tumpul si otak tadi males gitu hawa nanti berpikir Korea mikir saya istilah kantos lah Korea mikir nah itu dampak buruknya gitu makanya dilatih sejak ini bagaimana anak harus sekreatif mungkin dilatih. Selanjutnya gotong royong itu istilahnya nama kolaborasi bunyinya sebagai ini kan filosofi dari zaman dulu juga kita mau memegang gotong royong ya bunnya seperti sekolah kita nih di sekolah kata bunda harus kolaborasi penting bisa bun kolaborasi antara orang tua dan guru istilah nanti nawan untung tiga ka ibu tiri gitunya ka guru teh gitunya kami aya naon sok nyalus ngomong gitu kolaborasi soalnya kemajuan anak kita bagaimana kita memberikan contoh yang baik kepada anak kita ada yang kurang paham ada yang silakan komunikasikan gitu kan kolaborasi kerjasama terus bun bila mana misalkan ada apa di sekolah misalkan bunda kurang paham bisa komunikasikan soalnya kalau kita beda persepsi jangankan kita ayah sama bunda aja beda persepsi dalam kelas
rumah misal contoh sederhananya anak mau es krim di mana tekengin di sini li awet tuh ayah nanti di pesen nah ada cik anak tidak anak mata terang teh tuhnya ayah mah bagel mama mah pelit mah sama rawasan bunda sakit gak sakit padahal bunda mah tujuannya baik ya untuk menjaga kesehatan anak karena anak kan tidak tahu gitu kan jadi harus sinkron kita kayak gitunya supaya anak tidak bisa membandingkan gitu anak masih kalau jadi gitu kan seolah-olah ayah baik mama jahat di setiap sekolah juga kalau kita kurang komunikasi tersinkron nanti susah buat anak bisa contohnya pemirsa kolektif hasil kemarin kesepakatan kelas di yang udah kita sepakati bahwa harus menggunakan sepatu mandiri mama nanti cenah itu kita kudu berarti Pak Wijaya antara di sekolah akhirnya anak teh bingung mau tahu akhirnya susah gitu menumbuhkan karakter positif ke anak teh gitunya karena tidak adanya koordinasi tidak adanya sinkronisasi kolaborasi antara orang tua dan guru kayak gitu salahnya aduh kami ya sakit oke terus dari kebinekaan global kali ini mah karena kita kulturnya plural sebudayanya bun jadi kita harus bisa saling menghargai kalau kita tidak bisa saling menghargai kita bakalan menang antar suku bun makanya penting sekali ini 6 elemen ini teh yang digaungkan di dunia pendidikan saat ini bun selanjutnya teori motivasi perilaku manusia motivasi eksternal ada motivasi internal motivasi eksternal mah kayak tadi hukuman sekarang mendapatkan imbalan eta memang memotivasi tapi kurang tepat misalkan anak datang ke sekolah pagi karena takut dihukum sama guru ini datang pagi-pagi gitu ya tapi ketika anak datang telat terus mendapatkan hukuman dari guru tapi mereka harus bergabung ya gitu untuk anak yang SMP SMA kan mendapatkan hukuman akan menimbulkan rasa sakit yang akan dia kenang sampai dewasa bahwa abi pernah guru eta diciptakan ya memotivasi tapi berdampak kurang tepat nah kurang lebih seperti itu ya saya bisa mengalami benda kantor mengalami dulu gimana masa sekolahnya misalkan pasti ada yang kurang enak terus ada yang ada imbalan nah imbalan yang tadi didugikan itu juga kurang tepat seharusnya apalagi kalau imbalannya tidak ditepati nantinya akan kehilangan kepercayaan dari anak selanjutnya yang bagus mah motivasi internal tadi mengingatkan jadi tidak ada motivasi dalam diri bahwa kita itu berbuat baik karena untuk kebaikan diri nah, hukuman, konsekuensi, dan restitusi pengertiannya hukuman tidak terencana bersifat satu arah bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar terus konsekuensi kurang kadang-kadang suka menyamakan hukuman dan konsekuensi itu ternyata itu berbeda bun. Kalau hukuman tidak terencana, kalau konsekuensi bersifat terencana sudah tersepakati bentuk-bentuk konsekuensinya dibuat oleh pihak guru di sekolah maupun orang tua sebagai guru di rumah. Misalkan dede, kalau dede telat berarti dede mau biasa mau ikro misalkan dede pamit ikro punya di awal konsekuensi pemikiran masalah hukuman bun konsekuensinya kalau dede datang telat berarti dede mau biasa mau ikro atau baca gitu mengenten bun hari ini mah main habek pamit hukuman hari ini mah pas duniakan dan konsekuensi mah ininya setara gitu kalau dede ibaratnya datang telat berarti konsekuensinya nggak bisa baca ikro itu kalau hukuman mah lebih ke fisik dede telat datangnya suruh ngurilingan saya kan sana misalkan saya tambah hukuman bentennya bun terus ada terakhir nah ini restitusi nah kita restitusi tadi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat atau lebih baik. Jadi restitusi mah bun, ya teh anak teh salah gitu ya. Tapi orang teh lain yang lakon, udah mana pak itu ya udah pengemis dari subur gagal gitu kan misalkannya punya anu sering kurang temui dari itu. Tapi kalau menurut restitusi mah lebih ke solusi, cari solusinya. Jadi kenapa tadi jatuh misalkan apa yang gimana rasanya sakit tidak sakit misalkan
Itu termasuk konsekuensi apa hukuman tadi? Hukuman. Lali mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu konsekuensi apa? Konsekuensi. Pintar ya. Udah tadi. Terus membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Perhatikan, meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Karena aturannya itu pakai sepatu hitam, si anak saya bukan pakai sepatu hitam. Gurunya tadi copot jadi nyeker seharian di Oh, itu hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Konsekuensi. Karena ada lari PJOK dan larinya juga cuma 2 kali. Masih kena rasional lah, bun fix 100 kalinya ada hukuman. Oke, kita cek jawabannya, Bun. Deng deng deng. Betul ya? Yaitu ya, Bun, tadi yang pertama, kedua, ketiga hukuman, keempat, kelima konsekuensi, keenam hukuman, yang terakhir konsekuensi. Salah jenak keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelasnya kita diingatkan keturunan dari kesepakatan kelas mungkin diperhalus lagi namanya keyakinan kelas. Setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dalam menentukan terciptanya sebuah lingkungan yang positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Waktu awal memang susah, Bun, tapi pas biasa bakal ringan seperti nyanyi sepatu anak mungkin susah, tapi biasa gampang dan albetan lari gitu. Terus biasa mah insya Allah Bunnya akhirnya akan menciptakan budaya positif, budaya yang baik. Selanjutnya, untuk terciptanya budaya positif pertama-tama perlu diciptakan dan disepakati keyakinan-keyakinan dan bersama di antara para warga kelas. Jadi warga kelas benar termasuk warga kelas dah. Warga kelas. Masuk ya, itu warga sekolah semuanya di sini. Pun kalau kita tidak sepakat kayak kemarin susah, apalagi anak usia ini. Kemarin juga yang ditanyakan bukan anaknya jadi mamahnya. Ada anak nomor ke-9 dan mamahnya sama anak usia dini mah tetap dibawa dari orang tua. Cik abi ge, kami anak barangkali teh kadang habis sepatu tapi cuma kemudian antara anak insya Allah pulang. Jadi makanya kesepakatannya kita bentuk sama mamanya gitu. Salah jenah keyakinan kelak bukan nih. Yang menghapuskan nanya itu satu modul. Nah, prosedur membuat keyakinan kelas atau setiap hari mempersiapkan warga sekolah atau siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang disepakati dengan masing siswa. Paham kan? Susah gitunya, kumaha gitunya caranya. Mencatat semua masukan. Jadi masukan-masukan dari bunda kemarin yang kita catat gitunya. Ganti kalimat negatif menjadi positif. Misalkan contohnya jangan terlambat sekolah, makanya kami gentos masuk tepat waktu. Jadi kata negatif itu kata jangan, tidak, itu kalimat negatif, Bun. Jadi kalau misalkan kita bisa ganti itu dengan kata positif, kita ubah. Misalkan kata jangan terlambat, kita ganti dengan datang tepat waktu. Makna nama tadinya kan yang punya, tapi lebih enak didengarnya itu datang tepat waktu gitu. Terus tinjau kembali curahan pendapat yang dikumpul dan susun menjadi keyakinan kelas. Kemarin kan ditinjau dari luar, pun. Ayo dah cek kita dengan ulang iya tapi di luar ya. Nah gitu, meninjau kembali, udah istilahnya benar laras hasil kesepakatan teh gitu, Bun. Terus yang terakhir meninjau dan menyetujui dengan menandatangani. Sudah nama ditulis hasil kesepakatan kemarin sebagai bukti otentik bahwa yang bunda Sangat nangis. Nangis lah biasa. Ini putri itu salah. Racunnya terus yang terakhir keyakinan kelas ditempel di kelas. Sudah lama mungkin di print
juga sedang terus diupayakan ya Bu ya. Bagaimana harus bisa memberikan contoh buat anak-anaknya, anak didik gitu kan. Kalau untuk anak-anak udah bagus ya Bun ya. Kedatangan sekolah tepat waktu, betul. Seragam sekolah misalkan bagaimana? Ibu campurkan pemain naik raket sengaja. Langsung dibahas. Belum juga dibahas dan malas. Awas, dia kata aja dicuci ya. Enggak, Bun, itu sambil senyum ya. Ya. Awas. Ya, Biji ya coba dasar. nanti kita akan bahas kenapa memakai sepatu dan tas sendiri ini untuk melatih kemandirian tadi, menjaga kebersihan lingkungan seperti membuang sampah ke tempatnya, memberi kabar pada sekolah bila tidak hadir, terus dari mengucapkan dan menjawab salam kepada guru sama teman dan orang-orang yang di sekolah. Nah ini sebagian kesepakatan kita kemarin. Coba nilai kebajikannya apa? Nilai kebajikan itu kebaikan. Misalkan masuk sekolah Senin sampai Sabtu pukul 8 datang sekolah tepat waktu. Nilai kebajikannya apa Bun? Menghargai orang lain dan komitmen pada tujuan. Abi selaku guru masih tak tepat waktu. Oh nih jadi yang dihapunten panggilkan Bunnya gitu. Dan biasa saya gitu nya insyaallah kita perbaiki terus. Selanjutnya untuk seragam sekolah, kenapa harus seragam Bun? Ada nilai kebajikannya, ada nilai kebaikannya apa itu? Menumbuhkan rasa kebersamaan. Di sini nambah kebersamaan sih. Kita itu gak memperlihatkan status sosial. Jadi kalau misalkan kita beda-beda, Bun ya bakalan kelihatan. Kostum yang ini mah branding, yang ini mah acung, naontek, emperan gitu kata-katanya gitu. Tapi dengan seragam sama, gak ada si kaya, gak ada si miskin, kita sama di sini karena kita memperlakukan peserta didik, gak ada yang sosialnya kita perlakukan spesial, yang biasa kita abaikan tidak, kita semua perlakukan sama di sini. Kemudian untuk memakai sepatu dan tas sendiri nilai kebajikannya kemandirian Bun. Kalau anak dilatih di TK sampai SD bakalan repot. Karena naon kita masih mamahan kene SD. Selanjutnya menjaga kebersihan lingkungan itu nilai kebajikannya tanggung jawab dan kesehatan. Terus dari memberikan kabar pada sekolah bila tidak hadir itu menghargai orang lain Bun, dengan Bunda tidak mengabarkan bahwa anak Bunda tidak bisa hadir itu menghargai kami sebagai guru di sini. Dan kami pun mengetahui anak alasannya kenapa tidak masuk gitu ya Bun ya. Kecuali ada rusuh, ada hal-hal yang misalkan lagi ada kuota atau HP-nya rusak itu beda lagi ya Bun ya. Gitu. Tapi kalau misalkan tidak ada kendala mah diharapkan bisa mengabari. Kemudian mengucapkan dan menjawabkan salam tentunya itu sudah kita tahu semua bahwa itu merupakan sifat sopan santun ya Bun ya, nilai kebajikannya. Selanjutnya 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol itu ada manajer paling atas, yang kedua pemantau sebagai teman, pembuat merasa bersalah tadi ya, penghukum. Jadi awan-awana kontrol guru atau orang tua adalah penghukum. Tapi insya Allah di TK mah teu aya Bunnya berdasarkan keunikan Bunda Sugan anak bapak di hadik tidak ya. Terus membuat merasa bersalah jika ternyata jangan tuh nah dede mah gitu misalkannya naon sehingga anaknya jadi gitu kan gitu ya. Jadi merasa bersalah dia teh terus mah dia merasa terpuruk misalkan seperti tadi adalah contohnya upami misalkan identitas gagal kontrol dari luar itu hukuman Bun. Yang pertama ada hukuman, ada membuat orang merasa bersalah. Itu identitasnya gagal, kurang tepat ya gitu. Yang kontrol yang melakukan anak itu kurang tepat. Terus lagi identitas berhasil atau sukses, ini mah bisa aja sukses gitu. Posisi kita sebagai teman atau pemantau. Yang lebih baik lagi itu sebagai manajer itu mengerjakan pertanyaan tadi ke anak. Gimana Dede tadi kenapa bisa jatuh gini? Gimana sakit enggak? Itu pertanyaan-pertanyaan. Jadi anak yang menjawab, jadi anak yang tahu atas perasaan dia gitu. Kami posisi menghukum dia menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, itu hukuman Bun ya gitu nya.
hasilnya kumaha upami kitu tah hasilnya kahanap dampak pada murid akan mulai kesalahan untuk kapok kadang ngajakeun aya upami dihardik di marahin kadang nanti ngajakeun gitu tah upami ieu mah misalkan posisi anu ieu mah nya membuat merasa bersalah mah nanti anaknya merasa rendah diri jadi segera hasil kena teh jadi itu kena teh ke anak-anak upami posisi sebagai teman lemah tidak mandiri jadi nantinya teh bakalan insecure cenah jadi tergantung teuing guru upami sebagai teman membuat alasan-alasan untuk muridnya ayolah lakukan demi ibu masa kamu tidak mau ingat tidak ibu pernah kan bantu jadi gitu jadi kayak pulang tarima gitu jadi kenapa akan lemah anak teh berhasil tidak mandiri ketegangan tapi pemantau mah misalkan sekali diukur misalkan apa peraturannya bla 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 kayak gitu menyesuaikan hasilnya nanti menyesuaikan diri bila diawasi jadi anak teh untuk kesadaran diri gitu kami pemantau mah gitu mungkin nanti dampak ke anak nanti menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya tadi kayak umur sebagai pemantau. Nah yang terbaik mah posisi kita sebagai manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan misalkan contohnya guru berkata apa yang kita yakini misalkan kalau ini mah peraturan misalkan di rumah juga pun bikin peraturan bisa loh supaya mungkin selanjutnya di materi selanjutnya apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini jadi anak yang menjawab gitu mencari solusi dia gitu oh nyanya berarti kudu hati-hati namanya supaya sentecak geus misalkan jadi lain orang yang mengawasan anak berpikir sendiri gitu Bu jadi keluar dari dalam diri dampak pada muridnya mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri jadi anu salajengna nah ini kebutuhan manusia. Nah, kita terus sekarang tuh kebutuhan manusia itu apa? Mau kurang? Kadang-kadang dengan tanpa sadar ya. Kebutuhan utama kita itu sudah tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sudah memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar. Contohnya bertahan hidup. Contoh kebutuhan kita bertahan hidup apa? Pinter makan. Bukan bilang teman kumaha. Dan kesananya entahlah gitu. Itu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan makan minum kebutuhan dasar. Terus kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kumaha pun ku ayahna. Butuh tuh dikasih sayang? Butuh. Butuh jawabannya. Kalau saya ke orang tua, anak juga butuh dikasih orang tua dan rasa diterima oleh lingkungan juga. Kalau kita misalkan berada di lingkungan keluarga kita misalkan di sini saja cuma kira-kira enak karena kebutuhan kita diterima pun disayangi diterima. Terus kebebasan. Kebutuhan kebebasan di sini misalkan seperti anak ayeuna pun kita itu mendidik anak harus sesuai potensinya gitu. Memberikan kebebasan untuk dipaksa. Ibarat kata diumpamakan gini. Ikan sama burung. Kita menyuruh ikan untuk terbang kira-kira mungkin apa tidak? Tidak. Burung menyuruh kita menyuruh burung supaya bisa berenang bisa enggak? Bisa. Tidak. Jadi maksudnya gitulah. Berikan kebebasan, berikan ruang kepada anak apa potensi anak. Di situ dikembangkan. Ketika anak potensinya di sini, ketika kita distimulus, dikembangkan itu akan lebih jauh lebih baik. Kalau kita makanya kita harus tahu potensi anak gimana sesuai bakat. Ya, itu bakat dan minat gitu. Itu akan lebih baik perkembangannya kepada karena disenangi gitu. Kayak orang yang misalnya senang matematika dipaksa misalkan kudu biasa kan malesnya pun belajar oke gitu nya. Kayak gitu. Tapi bukan berarti tidak diajarkan, tetap gitu nya. Kayak salah paham gitu nya mengenai pengertian ini terus udah tuh sudah diajar matematika atau mau bisa itu tidak seperti itu juga buat ya, tetap diajarkan hanya kita stimulus lebih di ininya ditingkatkannya di aspek mana sih anak gitu maksudnya seperti itu. Nah ini kesenangan kaitannya tadi kayak belajar juga anak harus dengan posisinya kan kami anak kurang dihabdi dia harus diajar bukan diurut boro-boro maksud anak gitu kan tapi kalau dengan dede kurang main guru-guruan dia jeung mama dede ayeuna jadi guru nanya mama jadi muridna misalnya
peraturan oke Bun. Jadi dengan metode bermain peran gitu Bun. Sampai gitu Bun, barangkali kenapa kalau ada anak sering orang tua walaupun Bu nonnya budak teh cenah SD di bumi mah cenah diajar warangna pas kieu diajar atuh bari mamahan nyawa HP saha abi gitu lah gitu Bun. Susah kalau gitu mah apalagi aku sendiri masih pendidikan Bun. Harusnya ayo belajar lu gitu nya orang main berduaan yuk jeung mama sok gara cabian Bun. Yo main berduaan jeung mama ge mama jadi guru jadi murid atau sebaliknya sok insyaallah mau geura Bun. Ari ieu mah orang mau gitu barang belajar ari urang nanya HP atau urang naon karena anak tuh butuh bimbingan Bun gitu. Terus nih kalau boy kan rajin tuh bikin ini kalau kelompok B yang buat belajar di rumah. Sangat tenang ngasih ngawartosan Bun. Ya, ayah kurang kali tadi dia teh masih kena sesah nahan apa yang masalah raya tulisanna teh. Curiga ieu mah antara anak-anak mamana atau saha ieu. Bun, yang kita nilai bukan hasil. Bukan hasil ya, tapi proses perkembangan. Apakah anak ini belum berkembang, apa mulai berkembang atau berkembang sesuai harapan atau berkembang sangat baik. Jadi proses Bun perkembangannya bukan hasil. Itu sama aja membohongi diri sendiri Bun. Salah raya, tapi kan walaupun awal tapi harus kayak anak, tapi memang kalau didampingi iya, tapi kalau dikerjakan itu yang nggak boleh Bun ya gitu. Aku nage bisi kubu guruna dihukum cenagenya ari teu dikerjakan terus dikerjakan ku mamahna da alimun urang kali Bun percuma. Kita juga tahu ini anak teh bukan cuma kita asal prasangka praduga sampai salah tetap kita nilai. Soalnya kalau kita ini mah pasti kayak mamahna awal dinilai gitu kan kita nggak tahu gitu, nggak lihat hanya praduga aja gitu. Tetap dinilai mah tetap cuma ini pasti mungkin gitu. Soalnya kita tahu di sekolah kayak gimana gitu. Penguasaan tiap individu itu pasti pengen ya berkuasa gitu ya. Seperti ayeuna berlomba-lomba hoyong jadi kepala daerah, hoyong lomba-lomba jadi caleg atau itu ada dalam diri manusia itu pengen berkuasa Bun ada gitu kan. Salajengna Bun Yos yang golongan waktu tadi kan ada telat nih ngawitanana. Yos yang berbeda pengen tadi belum di sini kebutuhan manusia. Nah, tapi kita terus terang tadinya dicontohkan lajeng Nah, terus masuk karena restitusi. Nah tadi teh pengertian teh menurut dosen kalau ini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat dan tidak terlihat. Terus ayat dari pengertian restitusi juga proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah. Jadi murid sedang mencari masalah, mencari solusi lah gitu dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus melakukan orang lain. Jadi kumaha orang teh gitunya supaya menjadi anak yang soleh kumaha gitu. Jadi sadar diri, jadi keluar dari dalam diri anak, bukan dikasih tahu. Kurang lebih gitu lah konsep restitusi. Nah, segitiga restitusinya seperti ini, menstabilkan emosi, terus validasi tindakan yang salah, lalu terakhir penyelesaian menanyakan keyakinan. Pengertiannya di sini menstabilkan identitas itu bagaimana dasar dari bagian dasar dari segitiga restitusi tadi itu bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses gitu. Kan ibu teh hoyong nanti anak teh melakukan kesalahan teh yang memperbaiki ya punya sanes mengulang kesalahan yang sama. Bagaimana caranya ya ini yang tadi terapkan segitiga restitusi. Misalkan kalau anak misalkan sempat berantem sama temannya, tanyakan dulu, adik tadi kenapa marah? Soalnya si itu rebut mainan aku. Oh iya ya, jadi distabilkan dulu emosinya, Bun. Kan kalau lagi marah banyak orang ketemu pada ceramahan, orang kayak sok tenang, dia posisi menuju emosi. Oh iya, adik itu lagi marah ya, iya. Ibu juga pasti kalau diperlakukan kayak gitu, pasti ibu juga bakal marah, nggak enak. Jadi disetujui dulu gitu tindakan dia teh awalnya, seolah-olah kita setuju dulu. Akhirnya dia juga merasa tenang. Akhirnya kalau dia udah tenang ke kita, percaya ke kita, bakal ngalir curhat Bun. Tapi kalau kita udah belum apa-apa udah menjusting anak, so
sok gerak orang wae ge nya pami curhat jeung kasih A canaon bla 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 ih korea mah curhat kasih A oh ya pami kitu mah orang lagi tuh enak ya gitu nya ternyata nyaman ya punya cerita teh malih aja panjang kali lebar curhat gitu nya dan merasa nyaman teh anak dia gitu bakal tapi apalagi yang punya anak ABG bun kalau anak di rumah tidak nyaman ke orang tua, dia akan mencari kenyamanan di luar. Itu lebih bahaya, Bu. Akan cari tempat curhat yang orang lain itu takutnya dia baik tapi malah menjerumuskan. Nah, khawatir, makanya harus tempat ternyaman itu adalah keluarga. Bagaimana caranya? Kalau melakukan kesalahan jangan dijustik. Seperti cerita dari Bunda, jadi pengalaman dari Bunda cara mengatasinya udah kayak gini ya, restitusi saya pernah cerita. Kalau ada melakukan kesalahan bagaimana? Jadi kamu kak bla 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 besok kita ajak ngobrol dulu teman-teman, tanya dulu kayak gitu, dan kita distabilkan dulu emosinya. Kalau stabil emosinya udah baik, udah bagus, maka masuk ke tahap yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah itu adalah suatu tindakan untuk memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Namun itu yang mendasari anak berbuat kesalahan misalkan. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia itu baik buruk, manusia baik itu perbuatan baik atau buruk pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Pasti ada tujuannya, ada alasannya lah gitu. Baik itu alasannya yang buruk atau yang baik pasti. Kita lagi Ikat rambut. menanyakan keyakinan kelas. Namun kalau kita kan di sekolah punya keyakinan Bun ya, gitunya kayak kemarin contohnya Adek Putri tapi itu kan skenario Bun ya, bukan tolong sama. Cuman waktu itu Bu Mira minta tolong ya Adek ya, Bu Mira ada tugas buat praktik ini. Oh iya Ibu, Adek harus bagaimana? Dia bingung pokoknya mah Adek jawab apa yang Bu Mira tanyakan. Alhamdulillah hebat tanpa harus jadi nanti harus jawab ini ya ini enggak pun ngalir aja anak tahu gitu harus gimana kayak gitu. Nanti contoh videonya. Jadi nah kita tanyakan keyakinan kelas kemarin jaga lingkungan kan berarti harus gimana buang sampahnya kemana ke tong sampah nah gitu jadi ada gitu di rumah juga Bun mengenai ini misalkan Bunda yang faktor membuat anak malas belajar di rumah apakah anak senang main HP atau orang tuanya yang sibuk atau apa? Asik main ya. Bapak masalahnya berarti main HP. Ayeuna orang tos ini ya permasalahan anak berarti tinggal mencari solusinya Bunnya. Kumaha tah solusina? Pakai segitiga restitusi tadi. Kita stabilkan dulu nyanyi radio HP gitu kan. Nyanyi ya. Tapi Adek kalau Adek nyawa HP terus yang di rumah nanti Adek jadi anak pintar nanti Adek bisa nggak ini misalkan enggak mah dia kita jawab kalau Adek main HP terus nggak belajar jadi Adek nggak pintar nanti Adek harus gimana kalau gitu harus rajin belajar mah kita keyakinan kelasnya dulu misalkan Adek main HP-nya di waktu misalkan 20 menit atau 15 menit lebih menit saya pegang pencet 15 menit kapan misalkannya itu bikin kesepakatan rumah berarti bikin buat di rumah gitu ya disepakati sarang anak gitu kan kayak gitu di rumah soal misalkan kasus etak tahan HP etak berarti yang berapa main HP-nya berapa lama Tapi upami atas nyopong HP mah atas nanti ke waktunya seperti perjanjian tapi alipun ketika pertama kita diingatkan yang kedua misalkan masih kena ali misalkannya untuk yang langkah pertama kan pengumpannya Bun Adek kok Adek itu jadi melanggar berarti Adek ya gitu ya kalau gitu Adek anak yang baik apa bukan kalau melanggar bukan mah misalkan
kalau yang kayak gitu. Tapi kalau untuk yang basic anaknya kami insya Allah mudah-mudahan coba dengan segitiga diskusi ini Bu, coba ya, coba. Nah ini kemarin kita skenario nih Putri buang sampah seperti ini. Contohnya ini. Nah kemarin kita segitiga diskusi yang kita terapkan. Tentunya kita ngobrol dengan anak dengan orang dewasa pasti berbeda ya Bun. Dengan anak-anak harus dengan bahasa anak yang penuh lemah lembut. Udah skenario itu saja. Males. Mari ciptakan budaya positif di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah demi generasi emas masa depan.